Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah dan kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab dari babul af'al ya, bab tentang fi'il. Dan pada kesempatan kali ini kita lanjutkan fi'il yang ketiga, salisan al-fi'lul mudhari'u, ya fi'il mudhari'. Qala al-musannifu wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidil arba'i yajma'uha qawluka anaitu wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Berkata musannif ini Ibnu Ajur Musannaf Haji, dan fi'il mudhari adalah fi'il yang di awalnya ada salah satu dari 4 huruf tambahan yang terkumpul dalam perkataanmu anaitu. Maksudnya hamzah, nun, ya, dan ta. Dan fi'il mudhari itu dirafa'kan selama-lamanya sampai kemasukan amil penasab atau amil penjazm. Jadi definisi fi'il mudhari adalah fi'il yang diawali oleh huruf mudhara'ah. Apa itu huruf mudhara'ah? Huruf yang mengawali fi'il mudhari. Nah, huruf yang mengawali fi'il mudhari itu ada 4. Yang pertama hamzah, nun, ya, dan ta. Ya, ringkasnya kita bilang anaitu. Ya, fi'il mudhari itu pasti diawali oleh salah satu dari 4 huruf mudhara' ini. Kemudian hukum asal fi'il mudhari itu adalah marfu'. Kapan dia berubah dari hukum asalnya? Kalau ada huruf nasab dan juga huruf jazm, atau ada amil penasabnya dan ada amil penjazmnya. Baik. Asyarhu, ya penjelasan. Hukmuhu lahu hukmani. Hukmun bi'tibari awalihi wa hukmun bi'tibari akhirihi. Jadi fi'il mudhari ini ya punya 2 hukum. Hukum yang pertama ya berdasarkan huruf pertamanya, dan hukum yang kedua berdasarkan akhir fi'il mudhari'nya. Fa amma hukmuhu bi'tibari awalihi, adapun hukumnya berkaitan dengan awalnya, fa innahu la budda an yakuna fi awalihi wahidun min arba'ati ahrufin. Maka yang namanya fi'il mudhari itu ya harus di awalnya itu terdapat salah satu dari 4 huruf. Wahia al-hamzatu wan nunu wal ya wa ta'u. Di fi'il mudhari itu depannya pasti kalau enggak hamzah, nun, ya, atau ta. Yajma'uha qauluka anaitu, yang terhimpun dalam ucapanmu anaitu. Jadi biar gampang ingatnya kita bilangnya anaitu. Nahwu akumu wa nakumu wa yakumu wa takumu. Lihat, akumu ini awalnya hamzah, nakumu awalnya nun, yakumu awalnya ya, dan takumu awalnya ta. Wa amma hukmuhu bi'tibari akhirih fa innahu taratan yakunu mabniyan wa taratan yakunu mu'raban wa huwal ghalibu fihi. Adapun hukumnya yang berkaitan dengan huruf terakhirnya, keadaan terakhirnya, maka ia terkadang mabni dan terkadang mu'rab, dan dialah yang paling banyak. Artinya fi'il mudhari itu kebanyakan yang mu'rab dibanding yang mabni. Thayyib. Fa ammal mabniyu falahu halatani. Maka fi'il mudhari yang mabni itu dalam 2 keadaan. Yang pertama yubna 'alas sukuni, dimubnikan atas sukun idza tasalat bihi nunul inasi. Nahu qouli ta'ala wal walidatu yurdi'na. Ya, jadi dimubnikan atas sukun kapan? Apabila bersambung dengan nun muannas. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wal walidatu yurdi'na, ya, lihat ainnya sukun, ya. Makanya kita katakan ini nun alas sukun, ya, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian wa yubna al-fathi. Keadaan yang kedua dimabnikan atas fathah. Kapan dia mabni di atas fathah? Idza tasalat bihi nunu taukidi, ya, apabila bersambung dengan nun taukid. Nahu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala la nukhrijannaka, ya, la nukhrijannaka. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 88. Lihat, asalnya nukhriju, ya. Nah, kalau nun taukid bersambung dengan fiil, ya, nun taukid bersambung dengan fiil, nanti kaidahnya huruf terakhirnya itu jadi fathah. Asalnya kan ini kalau ayat ini asalnya nukhriju, ya, nukhriju. Kalau mau ditambahin nun taukid, huruf terakhirnya jimnya itu asalnya dhammah, nukhriju jadi fathah, nukhrijanna. Ini
kaidah menambahkan nun taukid kepada fiil ya. Jadi fiil mudhari itu kebanyakannya mu'rab. Nah, yang mabni cuma dua keadaan. Yang pertama, kalau dia bersambung dengan nun musanna, nun muannas. Ya, jadi kalau dalam tasrif fiil mudhari itu yang domainnya hunna sama antunna. Misalkan kalau yadribu berarti yang yadribna dan tadribna ini mabni. Kalau yaktubu berarti yang yaktubna dan taktubna ini mabni. Atau yang kedua, kalau dia bersambung dengan nun taukid ya, maka dia mabni. Cuma mabninya alal fathi ya. Thayyib. Kemudian selanjutnya wa yurabul mudhari'u idza lam yattasil bi akhiri nunul inasi atau nunut taukidi. Nah, ini simple ya. Fi'il mudhari itu mu'rab kapan? Apabila tidak bersambung dengan akhirnya nun muannas atau nun taukid. Ya, pokoknya selain yang bersambung dengan nun muannas dan nun taukid itu mu'rab. Kembali ke masalahnya. Wal mudhari'ul mu'rabu ala qismaini. Tapi fi'il mudhari mu'rab itu dibagi lagi menjadi dua. Mu'rabin bil harakati wa mu'rabin bil hurufi. Ada yang mu'rabnya dengan harokat, ada yang mu'rabnya dengan huruf ya. Mu'rabin bil harakati, kapan dia mu'rab dengan harakat dan kapan dengan huruf? Mu'rabin bil harakati idza lam yattasil bi akhirih aliful isnaini aw wawul jama'ati aw yaul mukhatabati. Apabila tidak bersambung di akhirnya apa? Alif musanna, waw jama' dan ya mukhatabah. Contohnya yadhabu walan yadhaba walam yadhaba. Yadhabu ini kan lihat enggak ada alif musanna, enggak ada waw jama', enggak ada ya mukhatabah. Ya, makanya dia marfu'nya dengan dhammah. Yadhabu nasabnya dengan fathah, lan yadhaba, dan jazmnya dengan sukun lam yadhaba. Yang kedua, wa mu'rabin bil hurufi idza tasala bihi aliful isnaini aw wawul jama'ati aw yaul mukhatabati. Yang mu'rab dengan huruf kapan? Kalau dia bersambung dengan alif musanna, waw jama' atau ya mukhatabah. Contohnya yadhabani, yadhabuna, tadhabina. Jadi ini yang dikenal sebagai al-afal khamsah. Yadhabani, tadhabani, yadhabuna, tadhabuna, tadhabina. Ya, thayyib. Jadi ini merupakan materi yang terakhir fi'il mudhari. Kesimpulannya fi'il mudhari itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kebanyakan yang mu'rab. Yang mabni kalau ditasrif fi'il mudhari itu dhamir huna dan antuna. Kemudian juga fi'il mudhari yang diakhiri nun taukid. Thayyib. Kemudian selanjutnya di kitab halaman 62 di sini ada tabel-tabel ya. Sebenarnya ini hanya rangkuman saja, rangkuman dari pelajaran babul af'al ya. Kita lihat tabel yang pertama. Tabel yang pertama ini ingin menunjukkan bersambungnya fi'il dengan domir ya. Misalkan fi'il madi itu bersambung dengan ta fa'il, contohnya katabtu, kemudian na fa'il katabna, kemudian alif musanna kataba, nun muannas katabna, waw jama' katabu, dan ta ta'nis katabat. Dan fi'il madi ini tidak bersambung dengan ya mukhatabah dan nun taukid. Jadi nun taukid itu tidak akan pernah bersambung dengan fi'il madi. Nun taukid hanya bersambung pada fi'il mudhari dan fi'il amr. Nah, adapun fi'il mudhari dia tidak mungkin bersambung dengan ta fa'il dan na fa'il. Ya, karena memang kalau kita tasrif fi'il mudhari ya, misalkan yaktubu, yaktuban, yaktubuna, tidak ada satupun ya tasrifan yang ujungnya itu ta atau nun ya. Ya. Seperti yaktubu, maka dia adanya bersambung dengan alif musanna ya, yaktubani, nun muannas, yaktubna, waw jama' yaktubuna, ya mukhatabah ya, taktubina, dan nun taukid yaktubanna ya, asalnya yaktubu menjadi yaktubanna. Begitu fi'il amr. Fi'il amr itu karena turunan dari fi'il mudhari maka dia sama persis dengan fi'il mudhari ya. Dia hanya bersambung dengan alif musanna uktuba, nun muannas uktubna, waw jama' uktubu, ya mukhatabah uktubi, dan nun taukid uktubanna ya, seperti itu. Kemudian tabel yang kedua di halaman 62 ini menunjukkan perbedaan al-farqu baina ta'il fa'ili wa ta'i ta'nisi, perbedaan antara ta fa'il dengan ta ta'nis. Ta fa'il itu ya domirun fi mahalli rafin fa'ilun. Domir dalam keadaan apa menjadi fa'il.
Adapun ta tanis harfun la mahalla lahu minal i'rab. Huruf yang tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Ya misalkan yang dimaksud ta tanis itu kalau doroba yang dorobatnya. Dorobat itu kalau kita i'rab dorobanya fil madi. Taknya apa? Kita nggak bisa bilang taknya itu fa'il. Taknya itu alamatu ta'nisi, tanda ta'nis, ya. Dan dia tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Beda dengan tak dalam dorobtu, dorobtu ma dorobtum, dorobti, dorobtu ma dorobtunna sama dorobta itu taknya ya punya kedudukan. Dia sebagai fa'ilnya. Kemudian perbedaannya kalau ta fa'il itu mutaharika berharokat, ya kan dorobta, dorobtu ma dorobtum, dorobti, dorobtu ma dorobtunna, taknya berharokat. Adapun ta ta'nis, taknya sukun ya, dorobat, sukun. Kemudian kalau ta fa'il maka belahas sakinun. Huruf yang sebelumnya itu sukun. Ya, dorobtu karena dia mabni ala sukun ya. Adapun kalau ta ta'nis maka belaha maftuhun ya, apa yang sebelumnya itu fathah ya. Contohnya dorobat, lihat ba-nya itu fathah. Mislu contohnya ana kata betu ya, saya telah menulis. Adapun ta ta'nis contohnya hiya katabat, dia telah menulis. Baik. Kemudian tabel yang ketiga, al-farqu baina nunil inasi wa nunit taukidi. Perbedaan antara nun mu'annas dengan nun taukid. Jadi biar kita nggak terbolak-balik ya mana yang nun mu'annas dan mana yang taukid. Sini dijabarkan kalau nunul inas domirun fi mahirafin fa'ilun. Domir dalam keadaan rupa sebagai fa'il. Adapun nun taukid harfun, huruf saja, la mahalallahu minal i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Ya, jadi misalkan kalimat yaktubu ya. Kalau taktubu taktubna dan yaktubna, maka nunnya itu sebagai fa'ilnya. Tapi kalau misalkan yaktubu berubah jadi yaktubanna ya, maka nunnya ini hanya huruf saja, tidak punya kedudukan. Ya, dia hanya punya pengaruh dari sisi maknanya. Tapi dari sisi i'rabnya nun itu bukan apa-apa. Tapi kalau nun muannas, benar nun muannas, yaktubna dan taktubna, maka nunnya adalah fa'ilnya. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau nun mu'annas ini mutaharrikatun bil fathi ya, berharokat fathah. Ya. Yaktubna, taktubna. Adapun nun taukid mutaharrikatun bil fathi ma'a tasydid. Dia berharokat fathah tapi ada tasydidnya ya. Yaktubu jadi yaktubanna ya, seperti itu. Kemudian nun mu'annas itu maqablaha sakinun, apa yang sebelumnya sukun, yaktubna, ba-nya sukun. Tapi kalau nun taukid maka belah fatuh ya, huruf yang sebelumnya fathah. Contohnya yaktuban, ba-nya fathah. Mislu at-talibatu yaktubna. Kalau nun muannas contohnya at-talibatu yaktubna. Adapun nun taukid contohnya la taktubanna ya. Tapi insyaallah mudah. Kemudian di tabel halaman 63 ini bagan ya. Ini merupakan kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan bahwa fi'il madhi itu mabni. Cuma madi ini mabninya ada yang alal fathi, contohnya dahaba, dahabat sama dahaba. Lihat, dahaba, fathah, dahabat, fathah, dahaba, fathah juga ba-nya. Ada yang mabni ala dhammi, contohnya dahabu, lihat ba-nya dhammah. Ada yang mabni ala sukuni, contohnya ya zahabatu, dahabna dan dahabna, ya. Kemudian kalau fi'il amri itu mabni juga. Dan dia ada yang mabni ala sukun, contohnya idhab dan idhabna. Ada yang mabni ala fathi, contohnya idhabanna, ini nun taukid. Kemudian ada yang mabni ala hasfi. Nah, ala hasfi ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang ala hasfi harfil illati, ya, contohnya is'a, ini membuang huruf alif. Kemudian ud'u, membuang huruf waw. Irmi, membuang huruf ya. Dan ada juga yang membuangnya mabni ala hasfi nuni, buang nun. Contohnya idhabu, idhaba, dan idhabi, ini semuanya buang nun. Adapun fi'il mudhari, maka dia ada yang mu'rab, ada yang mabni. Dan yang terbanyak kalau fi'il mudhari kemasannya mu'rab. Ya, yang mabni hanya dua keadaan. Ya, mabni ala fathi ma'a nuni taukidi, ya. Dia dimabnikan atas fathah kalau bersambung dengan nun taukid. Contohnya la takhrujanna. Ya, asalnya la takhruj ya. Ketika bersambung dengan nun jadi la takhrujanna. Jimnya jadi fathah. Yang kedua, mabni ala sukuni ma'a nunil inasi. Dimabnikan atas sukun apabila bersambung dengan nun muannas. Contohnya yakhrujna ya. Adapun
fi'il mudhari yang mu'rab, maka dibagi lagi menjadi dua. Ada yang mu'rabnya dengan harokat, contohnya yadhabu, lan yadhaba, lam yadhab, sama yamshi. Kemudian ada yang dengan huruf, contohnya yadhabani, yadhabuna, tadhabina. Ini adalah fi'il yang 5 ya. Ketika nasab jadinya lan yadhaba, lan yadhabu, lan tadhabi. Ketika jazm lam yadhaba, lam yadhabu, lam tadhabi. Dan yamshi ini ketika rafa ya. Kalau ketika jazm lam yamshi. Huruf ilat ya-nya dibuang. Baik. Untuk halaman 64 sampai halaman 65, 66, ini merupakan contoh cara ngi'rab ayat-ayat yang tadi banyak berikan contoh ya dalam fi'il-fi'il ini. Ini insya Allah antum sudah terbiasa mengi'rab karena ini dari dars yang pertama sampai sekarang ada terus i'rabnya, jadi insya Allah bisa dibaca sendiri. Dan ini memang bagus sekali untuk dibaca karena memang i'rab itu kita akan bisa karena terbiasa mengi'rab. Jadi silakan dibaca dan dipelajari sendiri. Baik, barangkali ini cukup untuk pelajaran tentang hafal ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.